Halo anak-anak Bapak yang berada di rumah. Semoga kita semua beserta keluarga dalam keadaan sehat. Amin. Anak-anak Bapak seluruhnya yang berada di rumah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, anak-anak Bapak seluruhnya, pada hari ini kita akan masuk pada materi kita di bab kedua, yaitu menyangkut tentang materi pokok kita menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, pada pertemuan hari ini, di submateri pertama yaitu kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di dalam submateri ini kita akan melihat nanti dan mempelajari tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya nanti kita akan membahas tentang hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Berikutnya, kita akan membahas tentang pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Dan yang terakhir nanti kita akan membahas tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, coba perhatikan gambar di sebelah. Ya. Nah, ini dia. Gambar apakah ini? Ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi ada 4 alinea ya. Anak Bapak harus kamu ketahui bahwasanya pembukaan Undang-Undang Dasar ini ada 4 alinea. Oke? Next. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi pembukaan Undang-Undang Dasar ini kedudukannya apa? Nah, kedudukannya sebagai hukum dasar negara Indonesia. Ini dia. Oke? Lalu pembukaan Undang-Undang Dasar ini hukum dasar tertulis. Jadi ada juga hukum dasar tak tertulis disebut dengan konvensi. Contohnya apa? Pidato kepresidenan setiap tanggal 16 Agustus. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar ini adalah sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan. Hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, jadi pembukaan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar ini tidak terpisahkan ya. Jadi kalau kita punya buku Undang-Undang Dasar di rumah, kamu lihat nanti. Pertama tuh yang kamu lihat pembukaan Undang-Undang Dasarnya. Lalu ada di dalamnya itu pasal-pasalnya. Ya, ini tidak terpisahkan ini. Nah, sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebelum perubahan itu terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Nah, setelah ada perubahan, maka sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Nah, dan Bapak seluruhnya kita akan lihat hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Nah, ini dia pembukaan Undang-Undang Dasar, ya. Ini dia teks proklamasi. Bagaimana hubungannya? Nah, alinea pertama, kedua, dan ketiga di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ini hubungannya pada alinea pertama di proklamasi, ya. Nah, alinea pertama, ketiga, uraian terperinci kalimat pertama di dalam proklamasi. Itu hubungannya. Nah, berikutnya alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini hubungannya pada alinea kedua di dalam proklamasi. Nah, alinea keempat ini memberikan arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kalimat kedua proklamasi. Nah, berikutnya anak-anak Bapak, pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Jadi, ada pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, antara lain yaitu yang pertama pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Ya, berikutnya pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Cita-cita nasional, pernyataan kemerdekaan, tujuan negara, kedaulatan rakyat, dan dasar negara Pancasila.
Baik, kita akan lanjut pada makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada alinea pertama, itu maknanya tentang bangsa Indonesia tidak menginginkan adanya penjajahan. Nah, jadi dalam alinea pertama ini ada dua dalil yang kita lihat. Yang pertama dalil objektif, yaitu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dalil yang kedua, yaitu dalil subjektif, yang merupakan aspirasi bangsa untuk melepaskan diri dari penjajahan. Nah, lanjutan untuk alinea kedua, makna yang terkandung di dalamnya, yaitu kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, jadi anak Bapak bisa melihat di sini bahwasanya merdeka itu terbebas dari penjajahan bangsa lain. Lalu bersatu, ya, bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan. Lalu berikutnya berdaulat, ya, Indonesia sederajat dengan negara lain. Jadi dia bebas menentukan arah kebijakan bangsanya tanpa campur tangan orang lain. Baru berikutnya ada adil, berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Berikutnya makmur, menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Jadi makmur itu bukan saja materialnya, tetapi makmur dalam bentuk spiritualnya pun juga. Nah, lanjutan ya. Di alinea ketiga kita akan lihat, ternyata di dalam alinea ketiga ini memaknai bahwasanya bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang beragama. Jadi di situ disampaikan di alinea ketiga bahwasanya bangsa Indonesia tidak akan merdeka, ya. Kenapa? Dia juga memanjatkan doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa supaya tindakan-tindakan bangsa Indonesia dulu untuk memperebut kemerdekaan itu bisa tercapai. Ya, itu alinea ketiga maknanya di alinea ketiga. Di alinea keempat, ya, mengandung prinsip-prinsip negara, terdiri dari 7 negara. Jadi di alinea keempat itu ada 7 negara. Lalu ada ketentuan diadakannya undang-undang dasar, ya. Lalu ada bentuk negara. Lalu ada isi daripada dasar negara kita itu terdapat di alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya. Baik anak Bapak, itulah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita, di sini Bapak sampaikan kepada anak Bapak bahwasanya tujuan akhir dari pendidikan adalah karakter yang baik. Harapan Bapak, mari kita sama-sama membentuk karakter pada diri kita, karakter yang baik. Oke, cukup sekian kita pembelajaran kita di hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Selamat ketemu kembali.